Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen kinerja ini. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan metode self-paced ini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kualitas ya, karena kualitas ini adalah salah satu materi penting di dalam mata kuliah manajemen kinerja. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kiranya kita diberikan keberkahan, kemudahan untuk mencerna setiap ilmu yang akan kita bahas. Berdoa, kita mulai. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa tersebut kita hari ini lebih konsentrasi, lebih mudah untuk menerima setiap materi-materi yang akan kita bahas, baik yang hari ini maupun pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, seluruh mahasiswa Bapak, ini merupakan pertemuan kita yang ke-9 ya. Pertemuan yang ke-9 karena kemarin sudah ada soal PS di pertemuan ke-8. Mudah-mudahan tugas proyek itu segera diselesaikan. Walaupun dikasih batas waktunya sangat panjang, Bapak harap itu bisa diselesaikan nanti tepat waktu sebelum kita mengikuti ujian akhir semester. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang kualitas. Tapi sebelumnya ya, kita ada review sedikit tentang materi kita yang sebelumnya, di mana sebelum UTS kita sudah membahas tentang produktivitas, ya, di mana di dalam materi itu dijelaskan bahwa perbaikan produktivitas akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan output perusahaan. Dengan produktivitas yang tinggi ini, maka perusahaan akan mampu meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan terhadap produk perusahaan. Jadi ya produktivitas itu sangat penting, akan selalu diperbaiki. Dengan adanya produktivitas itu, maka semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan melalui kinerja-kinerja individu, tim, kelompok akan berpengaruh kepada keseluruhan. Dengan produktivitas tersebutlah maka seluruh aktivitas itu menjadi efisien dan efektif. Kemudian setiap yang terlibat di dalam kegiatan perusahaan akan memberikan kontribusi yang baik di dalam kesiapan perusahaan bersaing di masa yang akan datang. Nah, sesudah membahas tentang produktivitas, maka ini akan berlanjut kepada kualitas, ya. Karena walaupun produktif, kalau tidak berkualitas, walaupun kita memiliki produksi yang tinggi, kalau tidak berkualitas, maka tidak akan memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Maka kualitas penting untuk diperhatikan kelanjutan daripada produktivitas ini. Diharapkan dengan materi kualitas, mahasiswa akan mampu menjelaskan pengertian kualitas. Harus paham dulu tentang kualitas. Apa yang dimaksudkan kualitas dalam konsep manajemen kinerja. Kemudian diharapkan mampu menjelaskan kualitas, ya. Ada beberapa kualitas yang diharapkan. Kemudian memahami perbaikan kualitas dengan total quality management, ya, dengan quality circle. Sebagai pendahuluan, kenapa kualitas ini menjadi penting dalam pembahasan manajemen kinerja? Karena dengan meningkatnya kualitas akan menciptakan kepuasan pelanggan.
ya, akan menciptakan kepuasan pelanggan terhadap semua produk perusahaan. Nah, jadi itu target itu, ya. Kalau tidak ada kepuasan pelanggan terhadap semua produk kita, maka mereka tidak akan memiliki loyalitas terhadap produk kita. Artinya mereka tidak akan melakukan hubungan transaksional kembali dengan perusahaan kita. Atau dalam bahasa serannya, mereka tidak akan melakukan pembelian lagi. Makanya diharapkan, ya diharapkan bahwa dengan kualitas itu akan menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi yang disebutkan kualitas itu yang pertama, jika produk kita itu menghadirkan sebuah kesesuaian antara keinginan pelanggan dengan produk yang kita hasilkan. Dengan kepuasan tersebutlah maka mendorong loyalitas sehingga pelanggan akan semakin banyak, perusahaan akan bisa memperluas pangsa pasarnya, kemudian perusahaan akan semakin kompetitif dan siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, baik yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Dan yang paling luar biasanya, ketika pasar semakin luas, kepercayaan pelanggan semakin kuat, maka dengan ini perusahaan akan mampu, ya, melahirkan efisiensi dan reputasi perusahaan. Jadi pada masa yang akan datang perusahaan memiliki kesiapan bersaing itu sangat penting, ya, dengan perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga nanti keberlangsungan perusahaan akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, ya. Nah, relevansinya dengan studi kita ini bahwa kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilainya merujuk pada perbaikan kualitas, menciptakan kemampuan perusahaan dalam memberikan motivasi bagi karyawan, dan selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan. Karena goalnya semuanya adalah peningkatan kinerja, ya. Ah, Kualitas dihadirkan, kepuasan pelanggan tercipta, loyalitas pelanggan semakin kuat, kemudian pangsa pasar semakin meningkat, karyawan bisa semakin efisien dalam bekerja, kemudian reputasi perusahaan semakin baik, perusahaan siap bersaing, maka dengan sendirinya akan ada feedback terhadap kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Dengan itu maka kinerja mereka juga mengalami peningkatan. Nah, kita lanjutkan, ya, untuk materi selanjutnya, ya. Ya. Jadi perlu dipahami, ya, kualitas itu apa supaya kita memiliki pemahaman yang sama tentang kualitas ini. Jadi banyak memang di masyarakat kita berbicara tentang kualitas, masing-masing memberikan definisinya dengan sendiri. Tapi kalau kita dalam dunia akademik, yang perlu mempelajarinya definisi yang diberikan oleh para ahli, ya, kalaupun ada perbedaan sedikit tapi itu akan tetap menuju pada inti yang sama, tinggal kita bagaimana mengambil kesimpulannya. Nah, salah satunya adalah di sini kualitas itu adalah tingkat kesempurnaan atau keunggulan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, ya, yang memenuhi standar ditetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan, ya. Jadi bagaimana karyawan memiliki kualitas kerja itu disebut bahwa jika pekerjaan mereka itu semakin baik, semakin sempurna sesuai dengan yang sudah ditentukan, ya, dan mereka memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhinya itu, memenuhi standar yang ditetapkan, yang pada akhirnya akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap hasil produk, karena semua yang dikerjakan oleh karyawan di lingkungan perusahaan itu adalah untuk para pelanggan semuanya. Apapun yang dihasilkan oleh perusahaan itu pada akhirnya itu akan dinikmati, akan dibeli, ya, oleh para pelanggan kita. Maka pada akhirnya mereka lah yang menentukan. Bagaimana itu bisa? Ya dari kesempurnaan karyawan dalam bekerja, dari keunggulan-keunggulan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan kualitas, ya.
Kemudian apa aspek kualitas? Aspek kualitas itu yang pertama ketepatan, ya. Ketepatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Artinya ketepatan itu kesalahan itu sangat minimal, ya. Bila perlu mendekati kepada sesungguhnya apa yang sudah ditentukan terhadap produk itu. Baik cara mereka bekerja, hasil fiturnya, rasanya, warnanya, kemudian apa namanya, fungsi daripada produk itu. Pokoknya semua yang sudah ditentukan terhadap produk itu, maka itu akan memberikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para konsumen. Jadi ketepatan. Nah, mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Namanya tepat, ya. Kalau tepat itu berarti tidak ada kesalahan di dalam mengerjakan produknya. Semakin tepat karyawan bekerja, maka itu semakin baik. Ya. Kemudian konsistensi. Konsistensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Ini salah satu aspek penting dalam menciptakan kualitas. Harus konsisten. Kalau tadi tepat, selain tepat, maka perlu konsisten. Dari waktu ke waktu mereka terus melaksanakan kegiatan itu secara baik dan benar, kemudian berlangsung dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus. Kemudian kreativitas, itu aspek penting juga. Kreativitas dalam menyelesaikan masalah, dalam meningkatkan kualitas kerja. Nah, ini tadi, jika misalnya pada awalnya mereka sudah tepat, kemudian sudah sudah konsisten, tapi tidak tertutup kemungkinan ada permasalahan yang dihadapi. Terserah dari ini penyebabnya dari faktor apa saja. Bisa faktor lingkungan, bisa faktor persaingan, bisa faktor sosial, bisa faktor psikologis, tapi bisa seperti itu kan. Nah, tetapi dengan berbagai permasalahan itu mereka tidak terganggu, tapi mereka punya ide-ide yang kreatif bagaimana supaya mereka tetap bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya profesionalisme. Profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan itu sangat dituntut. Ya, orang profesional di dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi kalau orang selalu bertanggung jawab, selalu berusaha memenuhi standar yang sudah ditentukan, selalu menghargai profesinya, pekerjaannya, ya, memposisikan dirinya sebagai sesuatu yang sangat penting terhadap pekerjaan itu, ya, kemudian menghargai pekerjaan orang lain, nah, itu sangat penting seorang profesionalisme. Kemudian berusaha menguasai apa yang harus dipentingkan di dalam pekerjaannya. Nah, ini memang orang profesional. Jadi tidak urak-urakan begitu, ya. Tetapi memiliki tanggung jawab, memiliki keahlian, memiliki keterampilan, berusaha untuk memenuhi pekerjaannya itu dengan sebaik-baiknya. Itu namanya orang profesional. Jadi aspek profesional ini sangat penting di dalam menghadirkan kualitas. Nah, apa manfaatnya kualitas itu? Ya, yang pertama seperti disebutkan tadi, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi memang kualitas itu untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Bahkan kriteria-kriteria daripada kualitas yang akan ditentukan oleh perusahaan biasanya melakukan survei dulu. Melakukan survei dulu apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh pelanggan. Sehingga perusahaan memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada karyawannya sehingga mereka bisa bekerja dengan apa yang sudah diharapkan oleh para pelanggan, maka nanti setelah mereka bekerja itu adalah gunanya untuk menghasilkan apa yang diharapkan pelanggan tadi karena memang surveinya dari pelanggan, sehingga disebutkan kepuasan pelanggan itu adalah kualitas kerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Itu, ya. Jadi dari konsumen disurvei, kemudian diberikan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan, selanjutnya hasil kerja mereka akan dikembalikan kepada para pelanggan itu. Nah, itu pertama, ya, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara itu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, kualitas kerja yang baik
dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Ya, jadi manfaatnya itu yang dua ini ya. Ah, kemudian selanjutnya apa manfaatnya lagi? Meningkatkan reputasi. Ya, kualitas kerja yang baik dapat meningkatkan reputasi organisasi dengan menunjukkan kemampuan dan komitmen untuk memberikan hasil yang berkualitas. Nah, jadi dengan menghadirkan kualitas, maka perusahaan akan dipercaya oleh para konsumennya, akan dipercaya oleh masyarakat siapapun yang ingin mendapatkan pelayanan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kalau reputasinya baik, orang percaya, loyalitasnya akan bagus itu. Ya. Jadi orang selalu melakukan transaksi dalam waktu yang panjang terhadap perusahaan. Kemudian, apalagi manfaat kualitas dapat meningkatkan motivasi. Ya, kualitas kerja yang baik dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan rasa bangga dan puas atas hasil kerja mereka. Jadi kalau mereka sudah bekerja dengan baik, sudah memenuhi standar, perusahaan maju, ya, itu akan kebanggaan. Seperti kita kalau bekerja di perusahaan-perusahaan yang ternama kan bangga kita sebagai bagian daripada perusahaan itu, sebagai bagian daripada anggota organisasi itu, atau OCB kita itu meningkat, organizational citizenship organization. Iya kan? Behavior organization, citizenship, behavior kita akan semakin meningkat jika kita bekerja di perusahaan yang reputasinya baik, sehingga kita lebih bersemangat untuk berkontribusi terhadap perusahaan dalam bekerja. Ya, coba kita bekerja di perusahaan Pelindo, akan bangga kita. Di perusahaan Pertamina, bangga kita. Kemudian di mana lagi? Di perusahaan penanaman modal asing, kita bangga karena perusahaan itu memiliki reputasi yang baik. Dengan begitu pula kita akan mendapatkan ya sesuatu yang kita harapkan dari perusahaan itu. Nah, selanjutnya ya, walaupun kita sangat mengharapkan eh, apa namanya eh, manfaat dari kualitas seperti tadi, ya, seusaha apapun dilakukan tetaplah menghadapi permasalahan seperti Bapak sebutkan. Kenapa selalu ada permasalahan? Karena ya memang begitu berjalannya sebuah kondisi itu akan dipengaruhi banyak hal. Tetapi para manajer selalu berusaha bagaimana itu terminimalisir dengan baik, ya, terminimalisir dengan baik, bahkan diharapkan tetap dipertahankan untuk mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Makanya ada cara bagaimana untuk meningkatkan sebuah kualitas. Ya, bagaimana cara meningkatkan sebuah kualitas. Nah, yang pertama itu ya, untuk meningkatkan kualitas harus dilakukan pengembangan kemampuan dan keterampilan. Pengembangan kemampuan dan keterampilan karyawan dapat membantu meningkatkan kualitas kerja. Nah, itu caranya. Iya kan? Setiap pekerjaan itu kan walaupun sudah mereka kuasai, tapi ada masanya mengalami perubahan. Apa misalnya perubahan teknologi atau perubahan selera para konsumen tadi, sehingga perlu kemampuan baru. Jadi kemampuan para karyawan perlu diupdate dengan kondisi yang membutuhkan itu. Kalau misalnya teknologinya semakin berkembang, peralatan yang digunakan semakin canggih, ada perubahan style, ya, apa namanya, lifestyle masyarakat itu sehingga dipenuhi lagi, maka untuk mendeteksi itu dan menguasai teknologi itu perlu pengembangan dari kemampuan karyawan yang saat ini sudah dimiliki. Itu namanya pengembangan. Ya, sudah ada sebenarnya ya kemampuan mereka, cuma karena ada perubahan perlu dilakukan lagi pengembangan eh, kemampuan mereka itu semakin supaya bisa menjangkau apa yang diharapkan oleh para konsumen. Kemudian yang kedua, cara meningkatkan bagaimana? Ya mau tak mau harus dilakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas kerja dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi pengawasan ini di satu sisi memang
bisa menjadi beban ya bagi mereka karena selalu diawasi. Tetapi kalau tanpa adanya pengawasan dan evaluasi, nanti akan sulit mengukur apakah mereka selalu konsisten mengalami perbaikan atau tidak. Nah, gitu ya. Dengan lakukan pengawasan ini, tapi disesuaikan pengawasan itu dengan bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan di lingkungan perusahaan supaya sesuai dengan mereka. Sehingga pengawasan itu tidak mengkiburi mereka, tidak menakuti mereka, tetapi malah pengawasan dan evaluasi itu justru menjadi tanggung jawab mereka untuk menyata laksanakannya. Justru mereka ya mereka bisa melakukan saling mengawasi, mengawasinya diri sendiri, dia melihat kriteria yang diharapkan itu dan berusaha dipenuhinya. Itu lebih bagus lagi. Jadi ada kesadaran di dalam pengawasan dan evaluasi. Nah, walaupun ada petugas, ada orang yang bertanggung jawab, tetapi kalau pengawasan itu berterima, maka itu dengan sendirinya akan terlaksana dengan baik. Kemudian, apalagi penggunaan teknologi. Itu tadi disebutkan ya. Setiap ada teknologi itu kan sangat cepat berubah apalagi di zaman sekarang eranya teknologi. Setiap ada perubahan teknologi diadaptasi supaya uh, semua pekerjaan bisa lebih efisien dan bisa dilaksanakan lebih mudah dan produktivitasnya meningkat dengan teknologi yang semakin berkembang. Tetapi ya karyawan tadi perlu pengembangan, mereka harus menguasai teknologi ini supaya mereka bisa beradaptasi. Kalau toh karyawannya tidak dilakukan pengembangan, teknologi dirubah, itu pasti akan bermasalah kepada mereka yang saat ini berada di lingkungan organisasi ya. Kemudian budaya kualitas. Nah, jadi kualitas ini tidak hanya sebatas apa namanya memenuhi apalagi apa yang menjadi keinginan para pelanggan saat ini, tetapi harus terbudaya di dalam pertama di lingkungan karyawan kita. Sudah menjadi urat nadi setiap orang bekerja ingin menghadirkan kualitas sehingga mereka akan semakin sensitif terhadap perubahan kualitas yang diinginkan oleh para konsumennya. Jadi budaya kualitas yang kuat dapat membantu meningkatkan kualitas kerja. Jadi itu terbudaya dengan sendirinya, ya. Dengan kualitas kerja itu maka akan bisa mempromosikan nilai-nilai kualitas dan keunggulan. Selanjutnya kita berbicara tentang kenapa kualitas ini penting, ya. Seperti tadi, karena dengan kualitas yang terbudaya itu nanti akan bisa digunakan sebagai senjata di dalam persaingan kita. Jadi maksudnya sebagai kualitas dalam persaingan itu adalah strategi bisnis yang menggunakan kualitas produk atau jasa sebagai keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan di pasar. Jadi ini yang mempermanenkan eksistensi perusahaan di mata pelanggan dengan menghadirkan kualitas. Jadi strategi bisnis itu berusaha meningkatkan kualitas. Jadi ada permasalahan di masyarakat kita ini, kita beberapa kali berbicara dengan para pedagang di ya pedagang-pedagang ataupun apa namanya itu UMKM itu sering kita berdialog dengan mereka, mereka mengatakan aku nggak perlu kualitas lah karena nanti kalau berkualitas mereka jadi jarang membeli, jadi biar aja cepat rusak biar mereka juga akan mengganti produknya, kan gitu ya. Kalau pengusaha lokal ya sering berbicara seperti itu, padahal tidak. Kalau ingin lama perusahaannya mendapatkan reputasi yang baik, dia juga harus menghadirkan kualitas sebagai senjata persaingannya dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang sama atau dengan memproduksi barang yang tidak sejenis. Itu ya. Jadi kita sudah dapat ya melalui materi ini bahwa supaya kualitas itu bisa menjadi senjata kita di dalam bersaing dengan perusahaan lainnya. Nah, karakteristik kualitas senjata persaingan ya. Karakteristiknya seperti apa ya? Supaya kualitas itu menjadi senjata kita dalam bersaing, maksudnya supaya kita bisa memenangkan persaingan itu harus menghadirkan kualitas, lantas kualitas seperti apa? Yang pertama kualitas yang tinggi, kualitas produk atau jasa yang tinggi memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi gimana kualitas yang tinggi? Yang pertama tadi disebutkan harus memenuhi standar apa yang diharapkan oleh konsumen terhadap produk kita. Nah,
semakin memenuhi, maka itu dikatakan kualitasnya semakin tinggi. Bahkan ya produk kita itu melebihi daripada harapan daripada konsumen. Nah, itu lebih bagus lagi. Misalnya sepatunya dia berharap udahlah tahan-tahan 6 bulan aja, sudahlah. Nah, kan gitu ya misalnya keinginan daripada konsumen. Ternyata sepatu yang kita produksi setelah mereka beli ternyata bisa lebih dari 6 bulan usianya ketika dipakai, bisa 1 tahun, malah bisa menjadi 2 tahun. Bahkan dia bisa menggantinya kalau misalnya belum rusak, tetapi karena dia ingin model yang baru, belum rusak sepatunya, tapi dia ingin mengganti model yang baru, kan banyak. Tapi kalau kita lihat cuma 2 bulan, diharapkan 6 bulan, 2 minggu sudah lekang, itu bermasalah. Jadi semakin memenuhi keinginan pelanggan, bahkan melebihi daripada keinginan pelanggan, maka itu yang disebut dengan kualitas yang tinggi. Kemudian apa karakteristiknya? Diferensiasi kualitas yang membedakan produk atau jasa dari pesaing. Jadi harus ada pembeda ya, karakteristiknya itu ada pembeda produk kita dengan orang lain. Apakah dari segi kualitasnya, dari segi bentuknya, dari segi warnanya, pokoknya macam. Ada yang spesifik orang mengingat benar bahwa itu adalah produk kita. Nah, itu namanya diferensiasi. Ada pembeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Selanjutnya keunggulan kompetitif. Kualitas yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Ya, keunggulan kompetitif. Jadi kualitas yang memberikan keunggulan kompetitif itu ya ada kelebihan yang tidak bisa disaingi orang dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, sama-sama memiliki keunggulan, tapi kita juga memiliki nilai lebih lagi dibandingkan dengan mereka. Itu bagaimana bentuknya nanti kita bisa merasakannya ketika kita mencoba menginginkan misalnya dari salah satu apa itu kan penyedia jasa pangkas, sama-sama bagus, sama-sama pakai AC, sama-sama barbershop. Tetapi kenapa kita harus kemari? Ada sesuatu yang lebih lagi yang bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian selanjutnya fokus pada pelanggan. Jadi karakteristik kualitas sebagai senjata persaingan itu adalah kualitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ya. Kita tak bermuara kepada kalau pada pelanggan kalau berbicara dengan kualitas, bukan berbicara dengan keinginan kita, tetapi keinginan para pelanggan. Nah, tujuan kualitas sebagai senjata persaingan. Ya, apa tujuannya? Kenapa saya harus kita hadirkan kualitas itu sebagai senjata persaingan? Tujuannya apa? Yang pertama meningkatkan keunggulan kompetitif kita. Meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan menggunakan kualitas sebagai senjata persaingan. Karena dengan keunggulan itu, ya, kita bisa bertahan, kita mendapat pengakuan, mendapat reputasi, mendapat nama, diingat orang, apapun yang kita produksi. Ya. Kemudian yang kedua tujuannya apa? Meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, ini sangat penting. Ya. Dengan meningkatnya kualitas pelanggan, ya, maka mereka akan melakukan pembelian secara berulang-ulang dalam waktu yang panjang terhadap perusahaan kita, terhadap produk kita. Nah, dengan itu ya tentunya keuntungan perusahaan dari waktu ke waktu tetap bertahan malah bisa meningkat karena semakin loyal pelanggan dia akan mengajak pelanggan-pelanggan yang lain untuk membeli produk kita lagi. Nah, ini keuntungan bagi perusahaan. Apalagi tujuannya meningkatkan reputasi. Itu tadi reputasi itu, nama kita itu, nama baik itu perlu itu dipertahankan bahkan meningkat. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap produk kita itu harus meningkat dari waktu ke waktu. Jangan sampai nanti pada masa yang akan datang mereka merasa produk kita sudah kalah bersaing dengan yang dihasilkan oleh perusahaan yang lain. Maka ini harus dipertahankan, harus tetap kalau bisa menjadi leader di pasar kita itu, ya, leader dengan produk yang hampir sama dengan kita, leader dengan barang substitusinya. Orang tetap mencari produk kita kalau masih ada, gitu ya. Kemudian apalagi tujuannya meningkatkan pendapatan. Ini goalnya, ya, apapun yang kita lakukan itu memenuhi kepuasan pelanggan. Khas ujung-ujungnya pada akhirnya adalah untuk meningkatkan pendapatan
Karena dengan pendapatan itulah perusahaan bisa melaksanakan ekspansi, meningkatkan produksi, meningkatkan pangsa pasar, ah, apa namanya lagi, meningkatkan kualitasnya dan mensejahterakan semua yang ada di lingkungan perusahaan. Itu yang paling pentingnya. Nah, barangkali itu materi kita tentang kualitas ini. Ini ada tugas yang harus dikerjakan ya. Setelah membahas ini ya, supaya dikerjakan ini pada di akhirnya ya. Itu saja. Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.